Di sebuah kampung yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang tukang bakso bernama Mas Diman. Ia dikenal sebagai seorang pedagang bakso yang sangat ramah. Namun, dagangannya seringkali sepi pembeli. Ia berusaha keras untuk menjaga kualitas baksonya, tetapi tampaknya masih belum cukup menarik perhatian orang-orang. Suatu malam, saat sedang menyiapkan dagangannya, Mas Diman merasa sangat putus asa. Ia duduk termenung di pojokan warung kecilnya. Tiba-tiba, dari dalam bayangan-bayangan pohon besar di dekat warung, muncul sosok tinggi dan kurus dengan rambut panjang terurai. Itu adalah Wewe Gombel, makhluk gaib yang terkenal dengan kemampuannya membuat siapa saja yang berada di sekitarnya merasa takut, namun juga penuh dengan kekuatan mistis. Wewe Gombel menatap Mas Diman dengan mata merah menyala, lalu berkata, "Aku tahu kau sedang kesulitan. Aku bisa membantumu, tapi ada harga yang harus kau bayar." Mas Diman yang terkejut namun penasaran bertanya, "Apa yang harus saya bayar, Nyi?" Wewe Gombel tersenyum tipis. "Aku akan menjadi penglaris daganganmu. Setiap orang yang datang ke warungmu akan merasakan kelezatan bakso yang tak tertandingi. Bahkan mereka yang datang dengan hati ragu akan merasa tergoda untuk membeli. Namun dengan satu syarat, kamu harus membiarkanku datang setiap malam dan menjaga warung ini tetap buka hingga larut." Mas Diman yang sangat membutuhkan pembeli akhirnya setuju, meski merasa sedikit takut. Ia berpikir, bagaimana bisa salah jika hanya buka lebih lama dan sedikit dibantu oleh makhluk gaib. Sejak malam itu, warung bakso Mas Diman berubah. Setiap hari pembeli datang berduyun-duyun, bahkan yang jauh dari desa pun datang hanya untuk mencicipi bakso yang katanya begitu enak. Warung kecil Mas Diman yang semula sepi kini selalu ramai. Bahkan penduduk desa mulai berbisik bahwa ada kekuatan gaib di balik dagangannya yang begitu laris. Namun semakin hari Mas Diman merasa ada yang aneh. Setiap malam saat warung sudah tutup dan tidak ada pembeli, Wewe Gombel datang
dan duduk di pojok warung. Terkadang ia melihat sosok itu melayang-layang di udara. Kadang hanya terdengar suara beratnya yang mengerikan. Mas Diman semakin merasa terikat dengan makhluk tersebut. Suatu malam, Mas Diman tak tahan lagi dan bertanya kepada Wewe Gombel, "Nyi, kenapa kamu datang setiap malam? Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Wewe Gombel menatapnya dengan senyum misterius. "Aku tidak menginginkan apa-apa, Mas Diman. Aku hanya ingin memastikan bahwa semua yang kamu miliki tetap berjalan dengan lancar. Namun, ingatlah, ada keseimbangan yang harus terjaga. Jika aku memberi kekuatan padamu, aku juga mengambil sesuatu darimu. Setiap kali kamu membuka warung ini, ada pengorbanan yang harus dibayar." Mas Diman mulai merasa cemas. Ia mulai bertanya-tanya apakah keuntungan yang ia dapatkan sebanding dengan apa yang ia pertaruhkan. Meskipun warungnya sangat laris, ia mulai kehilangan ketenangan tidur, sering terbangun tengah malam dan merasa cemas. Akhirnya, Mas Diman memutuskan untuk mencari cara mengakhiri perjanjian ini. Dengan tekad bulat, ia pergi ke sebuah tempat suci yang dikenal oleh para orang bijak di desa. Di sana, ia bertemu seorang kiai tua yang memberikan petunjuk tentang bagaimana mengusir Wewe Gombel. Keesokan harinya, Mas Diman kembali ke warungnya dan melakukan ritual yang diajarkan oleh kiai. Saat Wewe Gombel datang malam itu, Mas Diman dengan tegas berkata, "Nyi, aku tak akan lagi menerima bantuanmu. Aku ingin mengurus usahaku dengan caraku sendiri." Wewe Gombel tersenyum dingin dan berkata, "Kamu memang berani, Mas Diman. Tapi ingat, apa yang datang dari dunia gaib tidak mudah hilang begitu saja." Dengan suara gemerisik, Wewe Gombel menghilang dalam gelap malam. Dan sejak saat itu, warung Mas Diman kembali sepi. Namun, Mas Diman merasa lega. Ia menyadari bahwa meskipun dagangannya tidak secepat dulu, ia masih bisa menjaga hidupnya dengan kejujuran dan usaha sendiri. Dari hari itu, Mas Diman belajar untuk lebih menghargai kerja keras dan tidak tergantung pada hal-hal gaib yang meraih kesuksesan. Warungnya tetap buka, dan meski tidak seramai dulu, ada kepuasan tersendiri bagi Mas Diman. Karena ia tahu
bahwa apa yang dia miliki adalah hasil dari usaha dan ketulusannya.